Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Senang sekali saya, Devi Iga Mitanilia, bisa berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu guru semua. Saya mengharapkan kritik dan saran yang mendukung dari aksi nyata saya kali ini. Aksi nyata saya kali ini akan menyajikan tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana guru penggerak itu harus tergerak. Bagaimana seorang guru penggerak itu bisa tergerak? Yaitu dengan memahami konsep dari cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar, dan tumbuh kembang anak. Otak bekerja dengan 2 sistem berpikir berbeda, yaitu berpikir cepat dan berpikir lambat. Kedua cara berpikir tersebut sangat mempengaruhi manusia dalam berperilaku. Dan sistem pada otak manusia terdiri dari otak mamalia yang mengatur emosi, otak reptil yang mengatur cara bertahan hidup, dan otak berpikir atau otak luhur manusia, bagian dari otak untuk mengatur kemampuan berpikir secara kompleks, berpikir secara logis, rasional, terstruktur. Bagian otak ini mampu memproses perencanaan, pemecahan masalah, berimajinasi, dan berpikir kreatif. 5 dasar kebutuhan manusia yaitu kasih sayang dan diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan bisa diterima ini sangat dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya. Kemudian kebutuhan akan diakui kekuatannya. Yang ketiga, kebutuhan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan dalam memilih. Tahap perkembangan anak menurut Erik Erikson, kepribadian seseorang tumbuh dalam 6 rangkaian tahapan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, terbagi atas 3, yaitu wiraga usia 0-8 tahun, yaitu tahap bermain, belajar, eksplorasi, dan pengalaman. Tahap wiraga dan wirama usia 8-16 tahun, yaitu tahap selaras dan seirama antara wiraga dan wirama. Kemudian yang terakhir adalah wirama usia 17-24 tahun, yaitu tahapan pembiasaan, tanggung jawab, dan kegiatan rutin selaras dengan sesama dan semesta. Berikutnya adalah bagaimana seorang guru penggerak bisa bergerak. Apa yang membuat kita bergerak? Jawabannya adalah memiliki motivasi secara intrinsik, yaitu dari dalam diri sendiri. Kemudian adanya keinginan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dan memiliki nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu antara lain adalah mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah bagaimana guru penggerak itu bisa menggerakkan. Jawabannya, memulai kebaikan dari diri sendiri dengan cara bisa berpikir secara strategis dan menguatkan lingkungan pengaruh. Yang kedua, pengkondisian dan pembiasaan, di mana konsep ini bisa dipelajari dari diagram identitas gunung es. Dan yang terakhir adalah menjalankan sebagai peran guru penggerak, yaitu pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaboratif, kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Implementasi nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama yaitu berpihak kepada murid. Di sini kita harus memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid kita, sehingga akan menimbulkan kepemimpinan murid dan pemimpin pembelajaran. Dokumentasi kegiatan ada di samping. Yang kedua adalah nilai mandiri. Nilai mandiri ini bisa dengan cara melakukan pengembangan diri dengan mengikuti kegiatan seminar, workshop, ataupun mencari literasi dari sumber-sumber lain yang bisa memberikan tambahan ilmu baru kepada kita. Dokumentasinya ada di samping. Yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif ini adalah cara bekerja sama kita kepada teman sejawat, kepala sekolah, orang lain, ataupun pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan yang kita lakukan. Nah, dengan mendorong kolaborasi ini, maka akan didapatkan suatu kegiatan yang dapat bermanfaat bagi semuanya. Nilai berikutnya yaitu inovatif. Nilai inovatif ini sangat penting bagi kita dalam menggali ide-ide dan gagasan-gagasan yang kita miliki untuk perkembangan pembelajaran yang akan kita lakukan. Salah satunya dengan membuat media pembelajaran menarik, menggunakan metode yang efektif pada setiap pembelajaran, mengajak murid berkarya sesuai dengan bakatnya. Yang pada intinya semua dengan nilai inovatif ini bisa mengajak murid dalam pembelajaran yang menyenangkan. Yang terakhir adalah nilai reflektif. Nilai reflektif ini sebenarnya sangat kita
butuhkan secara individu maupun secara kelompok. Karena dengan sikap reflektif, kita jadi tahu apa kekurangan kita yang harus diperbaiki dan apa kelebihan yang harus dipertahankan ataupun ditingkatkan. Dengan cara apa? Dengan cara menerima umpan balik, kemudian mengetahui kekurangan dan memperbaikinya. Dari sini nanti kita akan bisa melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Telah sampailah saya di penghujung akhir dari video ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di aksi nyata berikutnya.